Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasya Ayu Lestari Vieru dengan NIM C1B019162, Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai SPT dan SSP. Kita mulai dari pengertian SPT. SPT atau surat pemberitahuan yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan perhitungan dan pembayaran pajak. Objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat dilaporkan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau secara daring atau online dengan menggunakan e-filing. Wajib pajak harus bertanggung jawab atas informasi yang diisi dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan tanggung jawab pada wajib pajak. Selanjutnya, fungsi-fungsi SPT. Fungsi-fungsi SPT terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagi wajib pajak penghasilan. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan jumlah pajak terhutang. Yang kedua, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dalam 1 tahun pajak. Terus, fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak. Yang pertama, sebagai sarana untuk pelaporan PPN dan PPNBM. Yang kedua, melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang ketiga, melaporkan pelunasan pajak oleh PKP dalam satu masa pajak. Selanjutnya, jenis-jenis SPT. Yang pertama, SPT masa. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa terdiri dari yang pertama, pajak penghasilan pasal 21, yang kedua, PPh pasal 22, yang ketiga, PPh pasal 23, yang keempat, PPh pasal 25, selanjutnya PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, lalu ada pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM, lalu pemungut PPN. Meski 9 jenis di atas memiliki SPT masa, format tiap formulir pajaknya berbeda-beda. Perbedaan format SPT masa tersebut berkaitan dengan tarif dan objek pajak yang berbeda untuk masing-masing jenis pajak. Tak hanya format formulirnya yang berbeda, batas waktu pelaporan tiap jenis SPT masa pun berbeda. Untuk SPT masa PPh, wajib pajak harus melaporkannya paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sementara itu, SPT masa PPN wajib dilaporkan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya. Jenis selanjutnya itu SPT tahunan. SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, SPT tahunan perorangan dan yang kedua, SPT tahunan badan. SPT tahunan per orang pun masih dibagi ke dalam 3 jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS. Perbedaan antara 3 jenis formulir SPT tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya. Selanjutnya, prosedur penyelesaian SPT. Yang pertama, mengisi ke dalam program e-SPT. Yang kedua, SPT diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai petunjuk yang diberikan. Yang ketiga, SPT diserahkan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, menyerahkan bukti-bukti. Bukti-bukti yang dilampirkan yang pertama itu untuk yang wajib pajak, laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laba rugi, serta keterangan lain yang dibutuhkan. Yang kedua, untuk SPT masa PPN, menurut jumlah dasar pengenaan pajak, pajak keluaran, pajak masukan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Selanjutnya, batas waktu penyampaian SPT masa. Untuk PPh pasal 21, untuk yang menyerahkan pemotong, batas waktunya tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, untuk pasal 22 untuk impor, bila yang menyerahkannya itu DJBC, batas waktunya 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak terakhir. Bila yang menyerahkannya bendaharawan, maka batas waktunya tanggal 14 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPh pasal 22 untuk bahan bakar, bila yang menyerahkannya Pertamina, maka batas waktunya 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Untuk PPh pasal 23 dan 26, bila yang menyerahkannya pemotong PPh pasal 23 atau 26, maka batas waktunya tanggal 20 bulan takwim yang masa pajaknya berakhir. Setelah masa pajaknya berakhir. Berikutnya, PPh pasal 25, bila yang menyerahkannya itu wajib pajak yang punya NPWP, maka batas waktunya tanggal 15 bulan takwim setelah masa pajak berakhir. Berikutnya PPN dan PPNBM. Bila yang menyerahkannya PKP, maka batas waktunya akhir bulan setelah masa pajak. Bila yang menyerahkannya bendaharawan, maka 14 hari setelah masa pajak berakhir. Bila yang menyerahkannya itu selain bendahara, maka batas waktunya akhir bulan setelah masa pajak. Berikutnya, batas waktu penyampaian SPT tahunan. Dalam perpajakan Indonesia, batas waktu pemohonan penundaan atau perpanjangan waktu pelaporan SPT tahunan, PPh, WPOP atau WP Badan ada aturannya. WPOP dan WP Badan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan dalam tempo paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT PPh. Dengan begitu, untuk SPT tahunan PPh Badan dapat diperpanjang jangka waktu pelaporannya hingga dengan 30 Juni. Sedangkan SPT tahunan PPh orang pribadi dapat diperpanjang jangka waktu pelaporannya hingga dengan 31 Mei. Akan tetapi, dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak tentang tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan disebutkan dalam pasal 2 sebagai berikut. Yang pertama, batas untuk penyampaian SPT tahunan adalah untuk SPT tahunan pajak, penghasilan pajak, wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Orang-orang yang wajib mengisi SPT, yang pertama, setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP. Yang kedua, setiap badan yang didirikan di Indonesia atau berkedudukan yang terdiri dari PT, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan BUT atau bentuk usaha tetap. Sanksi SPT yang pertama ALPA. Untuk ALPA yang disebabkan oleh tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tidak benar, maka sanksi kurungan pidana 1 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, untuk percobaan, penyalahgunaan NPWP atau NPDKP yang menyampaikan SPT tidak lengkap atau tidak benar dalam rangka restitusi atau kompensasi. Sanksi pidana 2 tahun atau denda 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi. Yang ketiga, untuk sengaja, tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT, SPT tidak benar, pembukuan palsu, tidak setor pajak yang dipungut, maka sanksi pidana penjara 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terhutang. Yang keempat, untuk pengulangan. Sengaja, syarat belum lewat 1 tahun selesai menjalani sanksi pidana sudah berbuat lagi, maka sanksi pidana 2 kali bersanksi. Yang kelima, menyampaikan SPT tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000 untuk SPT masa bulan PPh dan Rp500.000 untuk SPT masa bulanan PPN, untuk tahunan Rp100.000 untuk SPT orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk SPT badan. Yang terakhir, jika SPT yang telah disampaikan dibetulkan sendiri, maka dikenakan sanksi 2% sebulan maksimal 24 bulan atas jumlah PKB. Selanjutnya, pengertian ESP atau Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Wajib pajak dapat mengadakan sendiri formulir ESP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir ESP. Wajib pajak dapat meminta formulir ESP secara gratis ke kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat saat pelayanan tatap muka dapat dilakukan. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau 1 tahun pajak atau surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran kecuali wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3
ayat 3A huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dapat membayar pajak penghasilan pasal 25 untuk beberapa masa pajak dalam satu SSP. Selanjutnya, fungsi-fungsi SSP. Fungsi utama SSP adalah sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Wajib pajak yang telah menyelesaikan kewajiban terkait dengan pajak akan mendapat bukti pembayaran pajak yang telah disahkan atau telah mendapat validasi dari pejabat kantor atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Baiklah, sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.